Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, belajar kita akan dipermudah. Anak-anakku yang tercinta, pada kali ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang kisah teladan dari Nabi Ayub alaihi salam. Semoga bisa disimak dengan baik ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang pandai, bersih, sopan santun, dan bijaksana. Istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya, yang banyak hartanya dan juga memiliki keluarga yang bahagia, juga memiliki beberapa anak. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sebagai orang yang sabar dan dermawan. Beliau suka menolong orang fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Saat Nabi Ayub alaihissalam sedang membantu ataupun berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, lalu setan ataupun iblis mengganggunya dengan cara membakar semua kekayaannya, ladangnya, harta bendanya, sampai tak tersisa. Binatang ternaknya semua mati dan juga harta kekayaannya habis terbakar. Walaupun binatang ternaknya semuanya mati, harta bendanya habis, hasil pertaniannya pun habis, namun sikap Nabi Ayub alaihi salam tetap tabah, tetap sabar, dan tetap melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setan mengganggunya dengan membunuh anak-anaknya, sehingga anak-anak Nabi Ayub meninggal satu persatu. Namun lagi-lagi Nabi Ayub alaihi salam walaupun ditinggal oleh anak-anaknya satu persatu, tetap sabar, tetap tabah, tetap taat, dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iblis, setan yang mengganggunya merasa kesal, merasa jengkel, harus dengan cara bagaimana lagi agar Nabi Ayub alaihi salam jangan menyembah Allah, jangan taat kepada Allah, ataupun meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia diharapkan untuk menjadi kafir atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setan dengan segala tipu dayanya ingin menguji Nabi Ayub alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit yang disebut penyakit kusta yang sangat membahayakan
bagi dirinya dan juga orang lain yang berada di lingkungannya. Sehingga keluarganya satu persatu menjauh, para tetangganya pun enggan untuk berkunjung, untuk hidup berdampingan bersamanya. Suatu hari ketika istrinya meninggalkannya untuk mencari makanan, tapi tanpa seizin dari Nabi Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub alaihissalam menyadari istrinya tidak ada, Nabi Ayub alaihissalam pun merasa sedih, merasa gelisah. Ya Allah, kemanakah istriku tercinta yang seharusnya merawatku? Maka Nabi Ayub alaihissalam berdoa untuk meminta kesembuhan agar penyakitnya dihilangkan, agar penyakitnya diangkat. Dan jika aku sembuh, maka aku akan memukul istriku sebanyak 100 kali, karena istriku tidak menemani agar merawat diriku sepanjang hari, malah sekarang meninggalkanku. Ya Allah, maka izinkanlah aku nanti untuk memukulnya sebanyak 100 kali sebagai hukuman baginya atas meninggalkan diriku sendirian di tempat ini. Dan ternyata permohonan doa dari Nabi Ayub alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penyakit kulitnya disembuhkan, hilang dari badannya. Dan Nabi Ayub alaihissalam ketika istrinya datang ingin melaksanakan janjinya dengan memukulkan kayu kepadanya sebanyak 100 kali. Namun ketika hendak melakukan pukulannya, pas pukulan yang pertama, kayu tersebut berubah menjadi lidi sebanyak atau sejumlah 100 helai atau 100 biji, sehingga tidak jadi memukul sebanyak 100 kali karena kayu tersebut berubah menjadi lidi sejumlah 100, sehingga cukup Nabi Ayub alaihissalam memukul 1 kali untuk menepati janjinya ketika istrinya meninggalkan dirinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, keteladanan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran adalah yang pertama, senantiasa bersikap dermawan, karena kita tidak boleh untuk bersikap pelit ataupun kikir. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi musibah yang ditimpakan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap taat dan melaksanakan ibadah, tidak kufur, tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, senantiasa berdoa dan berusaha terhadap apapun yang ditimpa, terhadap ujian yang menimpa, terhadap apa saja yang kita hadapi, sehingga bisa melaksanakan atau menjalaninya dengan tenang. Dan yang keempat, jangan melupakan janji yang telah kita ucapkan ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita ucapkan. Maka dari itu, senantiasa kita melaksanakan atau menepati janji kita sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 114 sampai 116. Cukup bagian A dan B-nya saja yang dikerjakan ya.
Sampai di sini dulu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.